Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PAC, apa kabar? Bertemu lagi di Healthy Ramadan bersama saya Yuki. Nah, gimana nih puasanya? Lancar aja kan ya? Nggak terasa ya, sebenarnya udah mau lebaran aja nih. Pasti yang diingat sama Sobat PAC adalah kumpul keluarga sama seru-seruan kan ya? Jangan salah. Ternyata ada yang harus kita waspadai loh ya saat lebaran atau pasca Ramadan. Nah, sesuai dengan topik kita kali ini yaitu waspadai stroke pasca Ramadan. Sudah hadir bersama kita Dr. Andina, dokter spesialis saraf Rumah Sakit PHC Surabaya. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun puasa tetap seger dan fresh gitu ya dokter, cantik gitu ya dok ya. Harus dong. Oh iya, alhamdulillah. Ya dokter, masalah stroke ini dokter ya. Kalau dilihat dari prevalensi atau dari Indonesia sendiri itu stroke nomor 2 dokter ya? Iya, jadi stroke itu pembunuh nomor 2 di Indonesia ya. Jadi ya lumayan banyak sih dan sangat mengerikan juga ya. Selain itu juga penyebab kecacatan terbesar se-Indonesia. Jadi dia memang pembunuh nomor 2 tapi cacatnya nomor 1. Jadi ya memang sama-sama mengerikannya. Kalau kita boleh tahu ya dokter ya, kira-kira stroke itu apa sih dokter dan penyebabnya apa sih dokter paling banyak gitu ya? Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu definisinya stroke itu apa ya. Jadi stroke itu adalah gejala neurologis atau gejala syaraf yang dirasakan oleh pasien yang timbulnya itu mendadak. Jadi awalnya nggak apa-apa terus jadi sakit, itu yang namanya mendadak. Terus gejalanya itu bisa vokal atau mengenai salah satu dari sisi otak aja, sisi kiri atau sisi kanan gitu ya, atau langsung semua jadi global. Nah terus nggak hilang-hilang, jadi dalam 1 kali 24 jam itu dia nggak hilang atau langsung nggak ada gitu, jadi sampai menimbulkan kematian. Nah, yang disebabkan oleh karena adanya gangguan di peredaran darah. Peredaran darahnya itu peredaran darah otak, sumsum tulang belakang, dan retina di mata. Jadi definisinya stroke itu seperti itu ya. Itu. Kalau untuk tanda dan gejala khasnya stroke itu gimana sih dok? Yang paling banyak itu kelemahan satu sisi biasanya ya, jadi tiba-tiba dia keple kan orang Indonesia bilang ya, keple separuh, terus wajahnya merot, terus kemudian mendadak nggak bisa ngomong atau mendadak nggak bisa lihat gitu ya, atau misalnya bicaranya yaitu tadi ya, bicaranya pelo, terus kemudian pusing berputar atau matanya kabur separuh. Seperti itu, jadi yang paling banyak. Kalau tanggal tua pusing berputar masuk stroke nggak dokter? Gitu ya. Kan bukan penyebabnya peredaran darah ya, itu karena gangguan aliran uang, bukan aliran pribadi itu dokter ya. Tadi kan kita sudah tahu ya dokter ya, tanda dan gejala khasnya stroke ya. Terus kalau misalnya kita tahu seorang terkena serangan stroke, apa sih dokter yang harus kita lakukan dokter? Ya. Jadi biasanya kan tentunya pasiennya nggak bisa memberitahu sendiri ya kalau dia kena stroke apa enggak. Jadi harus orang terdekatnya. Nah, kalau misalnya kita menemui saudara kita atau ada orang terdekat kita yang menderita gejala-gejala yang tersebut tadi, itu harus langsung dibawa ke UGD. Jadi nggak usah berpikir panjang, ini dikasih obat apa, ini apa, ini apa. Langsung dibawa ke UGD detik itu juga. Itu yang harus dilakukan. Serangan stroke itu berbahaya nggak sih dok? Wah ya bahaya ya, karena ya itu tadi dia pembunuh nomor 2 di Indonesia dan penyebab kecacatan nomor 1 di Indonesia. Jadi kalau nggak ditangani ya dia menjadi cacat, kemudian kualitas hidupnya menjadi buruk atau bahkan sampai meninggal. Terus ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan orang-orang ya dokter ya. Kalau misalnya seorang sudah kena stroke, bisa sembuh nggak sih gitu dok? Wah sembuh ini pernyataan yang sangat susah ya kalau diomong dengan stroke ya, karena sel otak itu kalau dia sudah mati itu sangat susah untuk bisa regenerasi. Jadi tapi sekarang sudah ada pengobatan stroke yang terbaru. Jadi kalau misalnya dia tepat waktu, itu tadi ya, kalau misalnya kita menemui pasien dengan gejala stroke, detik itu juga kita bawa dia ke UGD dan waktunya kurang dari 4,5 jam, itu masih ada obatnya. Jadi dia akan disuntikan obat, misalnya dia stroke penyumbatan, itu akan disuntikan obat pengencer darah, jadi bisa untuk menghancurkan bekuan darahnya. Nah, tapi kalau misalnya lebih dari itu, ya tentunya kesempatan untuk sembuh itu lebih kecil dibandingkan dengan yang datang tepat waktu. Jadi begitu.
Siap, siap. Dokter, ini apa kalau misalnya ini kan kita ngomongin pasca Ramadan gitu ya. Nah, makanan-makanannya kan khas ya dokter, bersantan, asin gitu kan, resiko ada serangan stroke berulang misalnya ya dokter ya. Gitu apa sih dokter yang harus bedain, misalnya seseorang itu sudah minum anti kolesterol gitu, pengaruh nggak sih dokter? Ya, jadi itu problem klise ya sebenarnya ya. Jadi orang-orang ketika puasa itu dia menahan diri, tapi ketika lebaran langsung balas dendam gitu ya. Balas dendam, betul. Lagi pula memang makanan yang disajikan pada waktu lebaran itu memang biasanya tradisinya kan banyak santan, gorengan, manis-manis, keju gitu ya. Nah, bagi pasien-pasien yang memang punya faktor resiko, jadi misalnya dia punya diabetes atau dia punya kolesterol atau dia punya darah tinggi, nah itu mungkin warning ya. Jadi selain minum obat teratur juga mungkin agak sedikit menahan diri pada waktu lebaran. Jadi mungkin bukannya nggak boleh makan sama sekali, tapi misalnya dia berkunjung ke satu tempat, terus dia sudah makan santan, terus berkunjung lagi ke tempat lain tuh jangan makan lagi gitu ya. Jadi cukup dilihat aja gitu ya dokter ya. Ya nggak dilihat juga. Jadi mungkin dicari makanan yang lebih kira-kira sehat gitu ya. Ya saran juga nih untuk yang menyelenggarakan ujung-ujung, jadi masaknya jangan cuma yang bersantan. Jadi dikasih pilihan gitu, yang misalnya dikasih sayur bening atau apa gitu ya. Mungkin buat pilihan bagi orang-orang yang memang berkomorbid gitu ya. Nah seperti itu. Jadi makanannya yang pertama harus dijaga. Nomor 2, kalau sudah misalnya pas puasa olahraga males ya, kalau sudah nggak puasa ya tentunya olahraganya juga harus dilanjutkan ya. Jadi jalanlah mungkin, atau mungkin angkat-angkat beban dikit-dikit gitu ya gitu. Terus yang nomor 3, jangan kecapean. Jadi kalau misalnya lebaran kan biasanya orang-orang excited ya, jadi mau pulang kampung, mau ketemu keluarga. Nah itu ya kira-kira kadar kegembiraannya dikurangi sedikit lah ya kalau misalnya euforianya gitu ya. Jadi jangan sampai karena dia euforia atau dia kecapean, tensinya terus jadi naik tinggi, terus jadi stroke kan, pecah lah pembuluh darahnya atau penyumbatan lah seperti itu. Atau enggak malamnya jadi nggak bisa tidur gitu ya. Jadi nggak bisa tidur begadang sampai pagi. Nah itu yang menyebabkan juga tensi jadi naik. Atau enggak dia capek ujung-ujung terus jadi lupa minum obat diabetes misalnya gitu ya. Nah habis makan-makan tiba-tiba gula darahnya tinggi. Nah seperti itu. Jadi tips-tips seperti itu yang memang harus biasanya kita ingat kalau misalnya lebaran ya. Siap. Seperti itu. Pertanyaan pamungkas ya dokter ya. Apa sih dokter yang intinya yang harus kita waspadai agar jadi serangan stroke saat lebaran atau pasca Ramadan gitu dok? Ya sebenarnya sih hampir sama dengan jawaban saya tadi ya. Jadi makanan yang pertama, makanannya harus diingat. Kalau misalnya apalagi kalau kita punya komorbid, ya makanan harus dijaga. Jadi bukan nggak boleh sama sekali, tapi kalau misalnya sudah makan santan 1 hari ya, yang berikutnya ujung-ujung ya tolong diingat makanannya dicari yang lebih aman gitu ya. Nomor 2, jangan lupakan olahraga. Kalau misalnya puasa males, ya pas lebaran olahraga. Ya nomor 3 yaitu tadi tidur tetap harus tepat waktu ya, dan juga jangan sampai kurang tidur mungkin karena excited mau pulang kampung atau kecapean atau apa, jadinya tidurnya jadi nggak nyenyak atau kurang. Nomor 4 ya itu tadi kegembiraannya tolong dikondisikan. Jadi kalau misalnya terlalu excited kan takutnya tensinya naik lah dan sebagainya lah, seperti itu. Jangan terlalu kecapean. Baik aja sih. Ya. Terima kasih Dokter Andina untuk pembahasannya kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat PAC di rumah ya dokter. Ya sama-sama Mbak, semoga bermanfaat. Amin. Ya tipsnya. Ya. Untuk sahabat PHC yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Andina, bisa langsung ke Poli Spesialis Saraf Rumah Sakit PHC Surabaya hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 13 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian selamat bertemu lagi ya di diskusi selanjutnya ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.